Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita masih Tuhan berikan nafas kehidupan, Tuhan beri kita kekuatan dan kesehatan yang baik. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama masih dalam rangkaian definisi ataupun pengertian kasih secara khusus dari 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian firman Allah hari ini yang kembali mengajar kita, kasih itu murah hati. Kalau hari kemarin kita belajar bahwa kasih itu sabar, maka hari ini kita belajar kembali akan definisi kasih, belajar kembali akan karakter Kristiani yang sangat mulia, bahwa kasih itu murah hati. Artinya bahwa perwujudan nyata, perwujudan konkret dari kita punya kasih adalah kita harus murah hati. Tidak mungkin kita akan murah hati kalau kita tidak punya kasih. Demikian juga tidak mungkin kita berkata kita punya kasih sementara kita tidak murah hati. Jadi kasih itu murah hati. Murah hati artinya bahwa kita selalu mau siap sedia menolong orang. Hati kita selalu tergerak untuk membantu sesama kita, menolong sesama kita, baik itu dengan doa, baik itu dengan kata-kata penghiburan, penguatan, ataupun kata-kata motivasi, ataupun itu membantu dengan uang, membantu dengan materi, membantu dengan apapun juga. Jadi kasih selalu ada kerinduan untuk berbuat kebaikan bagi sesama, dan demi kebaikan itu kita mau berkorban. Itu yang namanya kasih itu murah hati. Jadi murah hati berarti bahwa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita memiliki hati yang murah. Hati yang senang membantu, senang menolong, senang berempati dengan sesama kita. Itu yang namanya murah hati. Dan sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dalam perwujudan nyata konkret dari kasih, kita harus memiliki hati yang murah atau kita memiliki kemurahan hati. Kenapa kita harus selalu bermurah hati? Kenapa kita harus memiliki hati yang murah hati sebagai wujud nyata kita mengasihi? Setidaknya 3 alasan penting. Yang pertama, karena dengan bermurah hati hidup kita diberkati Tuhan. Jadi kasih itu murah hati dan kita harus belajar memupuk, menumbuh kembangkan sifat karakter murah hati dalam hidup kita. Karena dengan bermurah hati hidup kita diberkati Tuhan. Salah satu cara hidup diberkati oleh Tuhan adalah kita mau bermurah hati. Karena kita tahu hukum bahwa dengan berkemurahan maka kita akan memperoleh kemurahan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi supaya hidup kita diberkati, salah satu wujudnya adalah kita harus memiliki karakter murah hati, karakter yang senang membantu orang, senang menolong orang dalam bentuk apapun, sekecil apapun juga. Sebagai umat kita harus selalu bermurah hati. Alasan yang kedua, kenapa kita harus perlu menumbuh kembangkan sifat karakter murah hati? Karena dengan murah hati kita telah meneladani Kristus. Dengan bermurah hati kita sudah mencontohi Kristus yang sudah memberikan contoh teladan dalam hidup kita mengenai kemurahan hati. Di mana sepanjang hidupnya lebih kurang 33,5 tahun, dia hanya berbuat kebaikan bagi sesama, dia menolong sesama, menyembuhkan yang sakit, memberi makan kepada yang lapar, memberi pengharapan kepada yang putus asa, dan juga membangkitkan orang yang mati. Itu
tanda wujud nyata bahwa Kristus yang kita puji, kita sembah telah memberi contoh dan teladan bagaimana dia bermurah hati dalam sepanjang hidupnya. Bahkan dia mau mati di Kalvari, itu juga bukti bahwa dia murah hati sehingga dia mau berkorban untuk saudara dan saya. Nah, ketika saudara dan saya memiliki hati karakter murah hati, maka kita telah meneladani atau mencontohi Kristus yang sudah meneladankan dalam hidup kita sebagai umat. Yang ketiga, kenapa kita harus bermurah hati? Karena dengan bermurah hati, kita telah menunjukkan bahwa kita hidup dalam kasih. Dengan kita bermurah hati terhadap sesama kita, itu menunjukkan bahwa kita hidup dalam kasih, kita memiliki kasih dalam hidup kita sebagai umat. Karena implementasi nyata konkret dari kita mengasihi adalah kita harus bermurah hati. Tidak mungkin kita bermurah hati kalau tidak punya kasih. Apa wujud nyata kita mengasihi? Apa wujud nyata kita hidup dalam kasih? Kita mau bermurah hati kepada sesama kita. Jadi kenapa kita harus bermurah hati? Karena dengan bermurah hati kita telah menunjukkan, membuktikan bahwa kita hidup di dalam kasih. Dan ketika kita hidup dalam kasih, firman Allah berkata bahwa segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Tapi ketika kita sudah hidup dalam kasih, maka segala sesuatu yang kita buat tidak sia-sia di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami, menasihati kami. Kasih itu murah hati. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus membangun karakter, yaitu memiliki kemurahan hati dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang senang menolong orang, senang membantu sesama, senantiasa berempati kepada sesama kami dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kekurangan yang dihadapi sesama kami. Karena dengan bermurah hati, maka hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena dengan bermurah hati, kami telah meneladani Kristus dalam hidup kami. Karena dengan bermurah hati, kami telah menunjukkan bahwa kami hidup di dalam kasih. Tanamkanlah, meteraikanlah firman-Nya dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk sungguh-sungguh memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan dari hari ini, yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.